Pada kisah yang lalu diceritakan, Kodrat bersandiwara di hadapan pamannya, Paman Jaga Suradenta. Sandiwara busuk, akal licik Kodrat. Rukmini juga tidak bisa menjawab yang sebenarnya, manakala Paman Suradenta bertanya kepadanya, karena dia takut dengan ancaman Kodrat. Nah, mari kita ikuti kelanjutan kisahnya. Katanya, di rumah itu ada seorang perempuan yang dirundung nasib buruk, Paman. Dia terpaksa menjual diri. Ternyata laporan itu setengah benar, Paman. Karena sebenarnya perempuan itu terculik oleh seorang laki-laki bangsat, Paman, yang membutuhkan uang. Terus? Anaknya juga diculik bersama ibunya. Dia lantas dijual kepada pemilik rumah Lara dan aku tidak bisa tinggal diam menyaksikan hal itu, Paman. Aku berusaha merampas perempuan itu dan anaknya, Paman. Aku berusaha melindungi, tetapi pengurus rumah itu bilang bahwa perempuan itu disediakan untuk Paman, untuk kepentingan serdadu Belanda, Paman. Kasihan, Paman. Sebentar malam mereka akan datang dan pengantarnya telah dikirimkan terlebih dulu, Paman. Tolong, Paman. Tolong. Darahku mulai mendidih mendengar cerita keponakanku ini. Ya. Lantas bagaimana? Paman mulai terkena sandiwaraku. Iya, bagus. Ya, aku bilang padanya, aku tidak takut, Paman. Akan kubawa perempuan itu dan anaknya. Tujuanku, mereka mau kuantarkan mereka ke Wonosobo, Paman. Tetapi mendadak aku dikejar-kejar orang yang berpakaian pendeta itu, Paman. Aku takut, Paman. Dia begundal kompeni Belanda, Paman. Aku diancam. Aku tidak tinggal diam, Paman. Aku bertempur dengannya sebisaku, Paman. Orang itu betul-betul kuat, seperti kerbau, Paman. Lenganku hampir saja dipatahkan, Paman. Aduh, Paman. Jaga Suradenta tidak sabar, darahnya mendidih. Maka dengan cepat dia berteriak geram memotong cerita Kodrat, keponakannya. Sejurus kemudian, pandangannya ditujukan kepada Rukmini dan Sangaji. Rukmini diam tertunduk dengan wajah sedih. Sebenarnya Rukmini ingin menghambur kepada Suradenta dan menangis sambil bercerita apa adanya. Tetapi mengingat ancaman Kodrat, maka dia menahan segalanya di dalam hati. Kodrat, apa dia yang kamu maksud? Iya, Paman. Iya, dialah gara-gara peristiwa ini, Paman. Tetapi niatku pasti, Paman. Apa maksudmu? Iya, Paman. Akan kuantarkan perempuan ini
dan anaknya sampai ke kampung halamannya, Paman. Ya. Bagus. Coba diam sebentar, Kodrat. Paman ingin bertanya dengannya, ya. Apa betul begitu? Hah? Mendapat pertanyaan mendadak begitu, Rukmini terkejut luar biasa. Pandang mata Rukmini mendadak bergetar. Dia ragu-ragu, dia bingung harus bicara apa. Kemudian dia melihat mata Kodrat. Matanya seolah menyala tajam. Hati Rukmini berdebar. Ada rasa was-was dan takut. Maka diraba dadanya, jantungnya berdegup kencang. Ulu hatinya sakit, maka dengan terpaksa dia mengangguk. Paman, tolong jangan desak dia begitu rupa. Jangan, Paman. Maksudku, karena peristiwa yang menimpanya sangat menjatuhkan kehormatannya, Paman. Kasihan dia, Paman. Jangan. Benar juga kata-kata Kodrat, ponakanku. Alangkah tidak sopannya aku jika mendesak perempuan ini untuk bicara. Ya. Nah, Kodrat, sekarang berada di mana pendeta itu? Nah, ini saatnya. Aduh, Paman. Tadi dia mengejar-ngejar aku, Paman. Aku yakin sebentar lagi juga dia pasti sampai di sini, Paman. Dia pasti datang ke sini, Paman. Tolong, Paman. Aku takut. Luar biasa. Kodrat bisa mengarang cerita sehingga pamannya terpengaruh. Ya, dia memang licik dan licin. Pamannya terpancing, dia marah besar. Tapi sebaliknya, Kodrat tertawa girang. Dia tidak perlu keluarkan tenaga untuk menghadapi Hajar Karangpandan. Cukup tangan pamannya saja yang bekerja, sementara dia akan sembunyi di balik kata-kata dustanya. Aku takut. Tadi kamu bilang dia adalah seorang pendeta. Menurut paman, mustahil dia berbuat bejat begitu. Mustahil dia berada di tempat pelara-lara. Apa aku tidak salah dengar ini? Paman, tadi aku bilang dia berpakaian seperti pendeta, Paman. Apakah dia seorang pendeta atau bukan ya? Hanya iblislah yang tahu. Bukankah seorang begundal company bisa saja menggunakan pakaian apa saja, Paman? Seperti apa yang dimauinya, Paman. Benar juga katamu. Nah, sekarang bawalah dia masuk. Biar dia istirahat di bilik sebelah. Dan kau, Kodrat, ayo ikut aku keluar. Paman,
Paman. Apa? Biarlah saya bersembunyi di dalam saja, Paman. Saya benar-benar takut sama pendeta itu, Paman. Iya, Paman, takut. Dasar kucing. Bagaimana bisa aku punya keponakan yang licik seperti ini, Paman, maaf, Paman. Kodrat tidak mengenal malu, sudah terlanjur basah kuyup. Karena pandangan pamannya tajam ke arahnya, maka dia kembali bersandiwara. Dia menghibah. Paman, bunuhlah aku di sini saja, Paman. Daripada aku menanggung malu di depan pendeta itu. Paman, bunuhlah aku. Tadi dia telah memakiku, Paman. Begitu rupa, begitu banyak dia memakiku. Sampai-sampai nama bapak, nama ibu, juga Paman, dan semuanya, semua nama keluarga kita ikut diseret-seret, Paman. Mulut pendeta itu, Paman, sangat kotor, Paman. Kalau aku kuat, aku sudah hajar sendiri, Paman. Tolong, Paman. Paman Suradenta menimbang-nimbang kata-kata Kodrat. Dan akhirnya, baiklah, akan aku hadapi dia. Kuturuti permintaanmu, Kodrat, karena kau adalah keponakanku, anakku juga. Nah, bawa mereka ke dalam bilik. Iya, Paman. Ya, terima kasih, Paman. Terima kasih. Ayo, kita ke dalam. Ayo, Nak. Aku tidak perlu campur tangan lagi. Tidak perlu susah-susah menghadapinya. Biar Paman yang membereskan di dalam bilik. Aku akan menjaga perempuan ini dan anaknya serapi mungkin. Hei, Kodrat, kuatkah dia? Kuat, Paman. Tinjunya sekuat kerbau, Paman. Tinjunya tak terlawani lagi, Paman. Tak terlawan. Jaga Suradenta diam. Dia agak ragu. Untuk meyakinkan Kodrat ponakannya, maka dia berkata, baiklah, aku akan menghadapi sebisaku. Tapi seandainya aku kalah, larilah kau ke timur. Carilah sebuah gunung yang terletak di sebelah utara Bagelen. Gunung itu bernama Gunung Damar. Dan di kaki Gunung Damar sebelah timur ada dusun bernama Dusun Sejiwan. Di sana aku mempunyai sahabat namanya Kiai Kasan. Dia adalah orang yang sakti. Dan di dusun itu dia membuka sebuah perguruan. Muridnya ada 5 orang. Andainya kamu datang ke sana atas namaku, pasti dia mau menolong kesulitanmu. Kau dengar dan camkan pesanku ini, jangan sampai lupa. Iya, Paman. Aku mengerti, Paman.
Tapi aku yakin Paman bisa saja mengalahkan pendeta yang jahat itu, Paman. Jaga Suradenta kemudian keluar pintu. Dia berdiri di tengah serambi depan sambil menyalakan pelita. Saat itu, desa Segakuh sunyi sepi. Alam seolah berhenti bicara. Namun tiba-tiba, dia mendengar langkah seseorang. Dia melompat dan lari ke pekarangan. Ditajamkan pandangan matanya, dan nampaklah seorang laki-laki dengan pakaian pendeta menghampiri pintu pagar. Dia adalah Hajar Karangpandan yang disesat-sesatkan oleh anak buah Kodrat. Kini dia sudah sampai di sini. Hei, ya! Sebelum kita lanjutkan kisah Hajar Karangpandan dengan Suradenta, mari kita simak perjalanannya ketika dia bertemu dengan anak buah Kodrat. Di mana dia? Dia siapa? Kodrat. Kodrat. Masya Allah. Tuan mencari Kodrat? Ya. Bukankah Tuan sudah berjumpa? Hah? Berjumpa? Yang mana? Tadi yang Tuan bekuk di depan gardu. Kurang ajar. Kenapa kalian tadi tidak mau bilang? Hah? Ya! Ampun Tuan, ampun. Dengan penuh kemarahan, maka dihajarnya mereka habis-habisan. Setelah puas, kemudian Hajar Karangpandan pergi secepatnya mencari Kodrat. Ke arah sana dia pergi. Awas kau ya. Kamu tidak akan lolos dariku. Sebagai seorang yang telah mempunyai banyak pengalaman dalam perantauan, dengan cepat dia dapat mencium jejak buruannya. Dia hanya tertinggal beberapa saat. Sebenarnya, ketika Kodrat tengah berada di dalam rumah jaga Suradenta, dia telah melintasi desa Segaluh. Dia berputar-putar sebentar, dan manakala jejak Kodrat tidak ditemukan di sini, maka yakinlah dia bahwa Kodrat masih berada di desa Segaluh. Aku yakin Kodrat masih berada di desa Segaluh. Iya, aku pasti. Kalau begitu aku harus kembali ke sana. Dan sesampainya di sana, akan kuobrak-abrik seluruh penduduk. Akan kuaduk-aduk semua penduduk. Sebelum aku bertindak, aku akan minta izin kepada gelondong desa. Dan secara kebetulan, jaga Suradenta telah menghadangnya. Kini mari kita simak Hajar Karangpandan yang berhadapan dengan Suradenta. Suradenta langsung menyerang. Mendapat serangan dadakan dari jaga Suradenta, Hajar Karangpandan cepat mengelak dan membalas menyerang. Dia tahu dan waspada, penyerangnya mempunyai tenaga yang ampuh dan luar biasa. Hajar Karangpandan tak menghiraukan.
Maka saling pukul dan adu kekuatan tak dapat dihindari. Awas kau ya. Mereka berdua sama-sama terkejut. Bentrokan tangan tak bisa dihindari. Jaga Suradenta mundur 5 langkah dengan bergetar, sedangkan tubuh Hajar Karangpandan terguncang-guncang. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini, Bende Mataram.